kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Zat berikut ini yang mempunyai momen dipol tidak sama dengan 0. Oke, berarti kalau momen dipolnya tidak sama dengan 0, berarti dia adalah ciri-ciri dari senyawa yang bersifat polar ya. Jadi ini senyawa yang bersifat polar. Oke, senyawa yang bersifat polar itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu ada PEB. Oke, yang kedua dia bentuk molekulnya asimetris. Dan yang ketiga itu dia ada selisih keelektronegativan atau ada selisih nilai K-nya. Itu ciri-ciri dari polar. Tapi kalau dia non polar, oke, ya kebalikan dari yang tadi, tidak ada PEB, terus bentuknya simetris ya, kemudian selisih keelektronegativannya adalah 0. Oke adik-adik, bisa ya. Nah caranya gimana Kak? Sebenarnya kalau kalian hafal nih bentuknya itu nggak perlu digambar nih satu-satu, kalian bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak ingat, ya berarti ditulis. Tapi kalau ingat itu contoh polar itu ya, misalnya seperti senyawa NH3 ya kan, ada H2O terus dan lain-lain. Kalau dia non polar berarti ada H2, Br2, I2 ya kan, ada Cl2, habis itu nitrogen, oksigen, ada F2. Nah itu beberapa contoh C2H5 karena dia tidak ada PEB. Nah terus kan ini kan maksud dari selisih keelektronegativan 0 di sini itu adalah kalau misalnya dia terbentuk dari unsur yang sama, misalnya kayak H2, berarti kan H dengan H ya, berarti kan itu selisihnya 0 karena dia udah sama gitu nilainya. Terus kalau dikurangi berarti kan selisihnya 0, itu yang dimaksud ini H2B2 itu kan sama, berarti yang ada senyawa ini langsung coret gitu, bisa. Nah terus sisalah antara option B, C, dan E. Terus yang E itu juga tidak benar. Kenapa? Kalau kita gambarkan kan C itu ada 2, berarti kan kalau kita gambarkan seperti ini ya, C2 lalu ada H-nya 5. Oke, sini C2H5. Kan di sini ada halat. Nah, berarti di sini C2 hanya 5 ya. Oke, berarti C2H5 juga nggak benar juga ya di sini tuh, karena nggak mungkin ada nih C2H5. Oke, terus yang CO2 dan NH3. Jadi CO2 dan NH3 dulu deh. Kan N itu kan nomor atomnya 7 ya, berarti dia konfigurasinya 2 dan 5. Jadi kalau kita gambarkan nitrogen ada H, dan ada H. Karena kan dia NH3 tuh. Berarti di sini tuh ada 1 elektron, 2, 3, 4, 5. Karena letak valensinya 5 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dan H itu kan elektronnya 1. Berarti di sini 1, sininya 1, sini 1. Nah, ini kan duplet nih, berikatan, ini berikatan, ini berikatan. Nah, di sini nih ada yang PEB, tidak ada yang diikatnya di atasnya, berarti dia ada PEB. Nah, makanya senyawa ini yang bersifat polar. Bisa ya adik-adik? Jadi ini tadi tuh salah pengetikan ya, yang C2H5 ini harusnya C2H6 karena nggak ada C2H5 gitu. Jadi di sini sebetulnya ini dihilangin 1 garisnya. Oke, tetap salah juga ya karena semuanya berikatan, tidak ada yang bebas. Nah, terus kenapa CO non polar? Kita tambah sini CO2 karena kan atom C ini ada O-nya 2 ya, 1 sama 1 di sini. Berarti kan C itu ada elektrovalensinya kan 4. Oksigen itu 6. Berarti 1 2 3 4 5 6. Berarti 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi strukturnya seperti ini karena dia C-nya harus 8 totalnya. Sini. Ke sini dia O-nya 8 dan C-nya juga 8. Nah,
Coba lihat di atom pusatnya nggak ada kan yang bebasnya. Kalau di sini kan di atom pusat N ini ada bebasnya, makanya itu lebih tepat jawabannya adalah option C. Oke, bisa ya adik-adik. Next, soal terakhir. Yeay. Jadi ini kakak bagi nanti dari beberapa part ya, karena nggak mungkin kan soal ini 15 soal, jadi nanti dibagi menjadi 3 part, 15 soal. Oke, kita lanjutkan. Molekul AB3 mengikuti kaidah oktet dengan X merupakan gugus OH. Berarti X ini merupakan gugus OH. Jika A adalah unsur elektron valensinya dengan 4, berarti A ini elektron valensinya 4, maka ikatan yang tidak mungkin ada dalam struktur adalah. Jadi ini gampang aja menuliskan ya, katanya di sini A adalah unsur dengan elektron valensinya 4. Oke, berarti kan di sini kan AB3, A, B, 3X, berarti kan A itu bertindak sebagai atom pusat ya. Oke, berarti ini yang pasangan elektron yang terikatnya gitu. Nah, jadi kalau seperti ini berarti kan A itu di tengah-tengah dong taruhnya gitu, yang dimana dia mempunyai 4 elektron valensi yang mengikat atom B-nya 3, berarti B di sini 1, sini 1, kan udah 3 tuh ya. Dan kemudian si X yang dimaksud di sini adalah gugus OH, berarti kan dia kan nantinya ada O di sini, ada juga H di sini gitu. Nah, si O ini kita tahu dia ada elektron valensinya 6. Berarti 1 2 3 4 5 dan 6 di sini. Ya kan? Dan H-nya di sini 1 elektron valensinya. Jadi ikatannya seperti ini. Dan ke A-nya juga seperti ini. Nah, lalu B-nya kita lengkapi, berarti B-nya itu karena dia memenuhi kaidah oktet, otomatis oktet itu kan 8 elektron, berarti kan di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-nya sama ini nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama yang di atas. Oke. Nah, jadi kayak gini struktur dari AB3X. Ya, adik-adik. Bisa ya. Jadi ikatannya tuh kalau kita tulis, berarti kan di sini 1, 2, ini berikatan dengan ini. Jadi antara satu titik atau satu elektron itu nanti dia akan membentuk rantai. Nah, jadi kalau kita lihat A adanya ikatan sigma. Jadi kalau dia adalah ikatannya tunggal, berarti dia ada mengandung apa? Mengandung ikatan sigma gitu. Berarti di sini tuh ada antara A dengan B itu ada ikatan sigma, sigma dan sigma. Oke, berarti jawab option A itu benar. Kemudian dibilangnya adanya ikatan hidrogen. Oke, ikatan hidrogen itu terjadi antara atom H dengan oksigen, dengan nitrogen dan dengan fluor. Nah, karena di sini ada O dengan H, berarti ini benar dikatakan ikatan hidrogen. Ya, H dengan O. Kemudian ikatan kovalen. Ya, udah pasti ini ikatan kovalen, makanya bersama elektron. Kayak si B ini kan awalnya dia 7 elektron nih, butuh 1 elektron dari si A, jadi dia pemakaian bersama seperti ini, membentuk oktet. Bisa ya, berarti benar. Terus apakah benar ikatan ion? Salah. Ikatan ion tuh kan adik-adik tahu ya, dia cuma melepaskan elektron bentuk ion positif dan menangkap konsepnya. Jadi bukan senyawa ini ya menangkap elektron, berarti dia negatif muatannya. Jadi kalau kita bahas ini contohnya NaCl, karena Na positif tambah dengan Cl negatif, kan satu melepas satu menangkap, si Na sama si Cl nya. Nah, berarti ini jauh beda kali ya sama konsep yang ini bukan. Kemudian yang E ikatannya tunggal. Iya benar, ikatan tunggalnya artinya dia satu garis, berarti benar juga. Jadi jawaban yang tidak mungkin ya udah pasti option D gitu adik-adik. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup 5 soal dulu. Adik-adik kerjakan diulang-ulang lagi ya.
Kalau bisa kerjakan dulu baru lihat pembahasannya punya kakak. Dan kalau adik punya masukan atau kritik dan saran atau pertanyaan, silahkan tinggalin aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan bantu like, komen, dan subscribe. Dan share juga ke teman-temannya biar kakak juga lebih semangat nih bikin videonya. Dan adik-adik jangan lupa ya, cek juga pembahasan soal-soal mandiri seperti USU, SNMPTN Barat, ada nanti UNPAD, Undip, CIMA UI, IPB dan lain sebagainya. Nanti kakak akan bahas soal-soal mandiri di sini. So, sekian dulu informasinya, semoga bermanfaat. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.